Halo teman-teman di Aquatic, terima kasih ya sudah mampir di channel ini. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah pendingin ya. Cuma di sini bukan pendingin ya, kipas pendingin ya, bisa saya bilang gitu. Nah, kipas pendingin ini saya gunakan untuk mendinginkan akuarium ya teman-teman. Jadi ini nanti saya akan pasang di akuarium kecil saya. Jadi supaya suhunya tetap terjaga ya. Dan untuk rangkaian ini saya juga menggunakan termostat ya teman-teman, seperti teman-teman lihat di sini. Ada termostat yang kita akan pakai untuk mengatur atau mematikan menyalakan kipas angin pada saat suhu tertentu ya teman-teman. Jadi akan otomatis nantinya. Oke teman-teman, saya coba sebutkan satu persatu ya apa aja yang kita perlukan di sini. Yang pertama yaitu adalah sebuah kipas angin ya teman-teman. Jadi ini adalah kipas angin, bisa apa aja. Nah, yang saya beli ini punya pengatur kecepatan ya teman-teman. Pengatur kecepatan, ada juga pengatur kecepatan. Nah, saya beli juga satu paket dengan adaptor. Nah, ini adaptornya. Oke. Kemudian coba saya minggirin dulu ya. Ini. Kemudian adalah sebuah termostat atau controller ya, bukan controller, di sini termostat ya, lebih termostat. Nah, termostat ini mempunyai tipe STC 1000 ya teman-teman. Jadi STC seperti ini, dan ini teman-teman harus ingat menggunakan voltase 12 volt DC ya. Di luar sana sih banyak beberapa tipe dari termostat seperti ini ya. STC 1000 ada yang memakai tegangan listrik PLN 220, dan yang saya pakai ini memiliki tegangan 12 volt. Jadi jangan salah ya teman-teman, jangan salah beli. Jadi teman-teman, untuk keperluan ini saya memakai termostat dengan power supply 12 volt. Oke. Ini seperti ini bentuknya. Nanti untuk settingnya juga saya akan sebutkan di video. Dan kemudian ini adalah jack jack DC male ya teman-teman, male. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk menyambungkan dari termostat ini ke kipas. Dan kemudian kelupaan ya, ini adalah sensor ya teman-teman. Jadi sensor suhu. Ini bagian paket dari termostat ini, STC 1000 ini dikasih sensor suhu. Dan kemudian satu lagi adalah jack DC female ya, seperti ini female ya. Nah, ini nanti kita akan pakai untuk memberi tegangan pada termostat ini ya. Jadi kita nggak akan pakai ini ya teman-teman, kita nggak akan pakai power supply sendiri-sendiri. Jadi kita pakai satu aja untuk memberi power ke termostat sama kesalahan ke kipasnya. Nah, untuk adaptornya sendiri ini punya arus sekitar, coba saya cek dulu ya. Oke, jadi tegangannya ini untuk adaptornya adalah 12 volt dengan arus 1,5 ampere ya teman. Jadi mungkin cukup sih harusnya ya, karena kita nggak akan pakai secara terus-terusan. Karena nanti dalam prakteknya kipas ini sebenarnya tidak digunakan untuk mendinginkan terus-menerus, karena saya menggunakan AC di tempat akuarium saya. Jadi ini lebih ke arah membantu mempercepat proses pendinginan ya dengan kipas ini. Oke, apalagi ya. Oke, itu aja ya. Jadi untuk alat-alat yang kita pakai itu aja. Oke, sudah saya sebutkan. Nah, kemudian saya akan bahas tentang rangkaiannya loh. Oke, untuk rangkaiannya di sini saya sudah gambarkan ya. Oke teman-teman, jadi ini gambarnya singkat ya, semoga kelihatan ya di sana ya. Oke, jadi prinsipnya
adalah bahwa ini adalah power supply DC ya dari adaptor, plus nanti masuk ke termostat. Nah, termostat ini nanti kita akan jumper ke salah satu outputnya ya teman. Jumper saya outputnya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini. Di sini ada dua output ya. Pertama heating sama cooling. Nah, yang kita pakai nanti adalah bagian coolingnya teman-teman. Jadi kita pakai ini nanti untuk pengkabelannya akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi untuk pengkabelannya sesuai skema ya. Jadi ini positif, negatif. Nah, salah satu negatif nanti akan disambungkan langsung ke kipas. Oke, kemudian bagian positif nanti akan masuk ke soket ya, soket untuk bagian pendingin, dimana nanti fungsinya adalah ketika dia mencapai suhu tertentu maka dia akan mengaktifkan atau meng-on-kan ya relaynya, dan pastinya kipasnya akan menyala. Seperti itu prinsipnya, dan kemudian pada saat dia mencapai suhu tertentu maka dia akan mematikan kipasnya. Oke, itu aja dulu teman-teman untuk menjelaskan tentang ini ya, tentang skema diagram. Oke teman-teman di Esakotik, jadi untuk rangkaiannya sudah saya rangkai ya, dan saya hubungkan dengan adaptor. Oke, kita lihat dulu sekilas dan kita bandingkan dengan rangkaian yang telah kita buat tadi ya, untuk rangkaian listriknya seperti ini. Oke, dan ini sudah nyala ya teman-teman. Untuk STC 1000 ini ada berapa tombol ya teman-teman di sini. Jadi teman-teman lihat di sini ada tombol S untuk setting ya, ada tombol power on off, ada panah atas dan panah bawah. Nah, fungsi tombol power on off ini untuk matikan ya teman-teman. Kita pencet agak lama maka dia akan mati. Nah, untuk menyalakannya kita pencet lagi. Oke, nyala kembali ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Dan untuk pemasangannya seperti teman-teman lihat di sini. Ingat ya teman-teman, untuk kabel positifnya yang di sini, kalau teman-teman pakai yang versi DC, kabel positifnya sebelah, kalau kita ke sini sebelah kiri ya teman-teman, sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif. Nah, oke. Nah, sekarang untuk bagian negatifnya ini salah satu saya sambung langsung ke ini ya teman-teman, ke cek DC mailnya, salah satu sambung, dan satunya lagi saya sambungkan ke bagian ini ya teman-teman, bagian outputnya untuk cooling ya. Ingat kita pakai cooling di sini. Satu output, satu langsung jumper dari negatif, dan yang bagian positif ini saya ambil dari bagian cooling sebelah kanan ya. Dan untuk sebelah sini juga ini saya buat kabel jumper ya, kabel jumper yang dari sisi positif ke soket yang sebelah kirinya ya teman-teman. Oke, jadi saya ulangi, untuk kabel output yang masuk ke kipas, satu negatif ini langsung saya jumper ke adaptor, kemudian yang satu bagian positifnya saya ambilkan dari soket sebelah kanan, kemudian saya buat satu kabel jumper lagi ke positifnya yang sebelah sini ya teman-teman, sesuai dengan skema yang di sini. Oke, kalau teman ikuti. Jadi positif ini saya jumper ke bagian salah satu ke soketnya yang cooling, dan outputnya dari cooling itu saya sambungkan ke positifnya dari kabel mailnya ya, dan akan masuk ke kipas. Oke, dan ini untuk negatifnya langsung saya sambungkan ke bagian negatif dari power supply-nya. Seperti itu teman-teman. Ini semoga kelihatan ya tadi ya. Oke, jadi intinya bagian positifnya ini masuk bagian positifnya termostat, dan saya jumper ke bagian coolingnya
coolingnya dari ini ya teman-teman, dari outputnya ya, dan outputnya dari coolingnya masuk ke kipas. Nah kipas ini melalui kabel milnya apa namanya DC ya. Untuk kabel negatifnya ini langsung masuk ke power supply negatif ya. Jadi ini fungsinya sebagai saklar aja untuk kabel positif untuk menyalakan kipas, intinya seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi kita akan coba setting ini dulu ya. Nah untuk bagian setting ini, yang pertama harus kita ketahui adalah tekan tombol S ya teman-teman. Tombol S agak lama. Nah F1, F2, F3, F4. Jadi ada 4 tombol function ya. Jadi untuk tombol F1 ini bisa saya bilang adalah tombol untuk suhu acuannya. Ketika misalkan dia suhu acuannya ini ketika melebihi suhu acuan, maka dia akan menyalakan, secara gampangnya akan menyalakan cooling, dan ketika dia di bawahnya suhu acuan ini dia akan menyalakan heat, karena kan di bawah dia dingin, kalau di atasnya suhu acuan ini maka dia panas, maka pendinginnya yang nyala. Sedangkan kalau misalkan ketika dia di bawah suhu acuan, maka pemanasnya yang nyala. Jadi seperti itu teman-teman. Oke ya teman-teman, kita ulangi. F1 tadi untuk suhu acuan, F2 kita tekan, ini adalah suhu untuk range-nya ya teman-teman. Jadi suhu range-nya dia itu apabila dia setengah derajat dia lebih besar daripada suhu acuan, maka dia akan menyalakan cooling, dan apabila dia misalkan setengah derajat lebih kecil daripada suhu acuan, maka dia akan menyalakan heating. Jadi kayak gitu. Kemudian untuk tombol lainnya F3, kita tekan S untuk masuk. Nah ini adalah kayak semacam delay ya teman-teman. Jadi delay dimana kapan ini tombol ini langsung menyalakan perangkat, misalkan berapa lama dia diperlukan untuk menyalakan perangkatnya. Kalau 0 berarti dia nggak ada ini ya, nggak ada delay sama sekali ya teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk F4 ini nggak akan kita pakai karena fungsinya untuk kalibrasi ya, digunakan untuk kalibrasi dengan perangkat termostat yang lain. Oke, jadi gini kasusnya teman-teman ya. Jadi misalkan saya punya suhu acuan 28 derajat. Jadi ketika suhu mencapai 28 derajat, maka saya ingin menyalakan kipas. Nah itu adalah suhu maksimal lah, bisa dibilang gitu. Nah ketika misalkan suhu telah mencapai misalkanlah 27,5, jadi selisih setengah derajat, maka dia akan mematikan kipas. Nah bagaimana settingnya? Oke, langsung aja. Jadi kalau kasusnya seperti itu, misalkan kita pilih tekan F1 dulu. F1 ini kita tekan lagi, kita naikkan ya, tekan S sama naikkan. Nah kita maunya suhu ini akan mulai nyala di 27,5 ya teman-teman. Ini suhu acuannya atau F1 nya itu 27,5. Jadi ketika 27,5 maka dia akan memulai programnya ya. Kita tekan terus, bisa nggak nih? Oke, tunggu dulu. Dua 27,5. Oke, sabar ya kita, karena settingan pabriknya ini juga lumayan jauh ya. Oke, 27, 24, 2,5. Nah oke, ini 27,5 ya untuk settingan F1. Kita bisa tekan ya, F1 tekan paling atas ini 27,5. Nah ini untuk delaynya ya, 0,5 derajat. Oke, jadi untuk setting, kemudian untuk setting range-nya ya, bukan delay ya, range ya. Range kita tekan S,
Nah di sini 0,5 derajat ya, udah bener ya. Kita bisa naikkan atau nurunkan, tapi saya bikin 0,5 derajat aja. Oke, seperti ini. Kemudian untuk delay itu F3 ya. Oke, F1, F2, F3. Nah lihat kan, nah kalau delaynya 0 berarti dia akan langsung menyalakan kipasnya. Oke teman-teman, jadi seperti itu settingnya ya. Jadi F1 saya buat 27,5, F2 nya untuk range nya 0,5. jadi ketika misalkan 27,5 plus 0,5 maka suhunya 28, maka dia coolingnya akan nyala. Demikian juga kalau misalkan 27,5 kurangi 0,5 atau 27, maka heatingnya akan nyala. Oke teman-teman, kita tinggal testing aja ya. Oke, jadi ini sekarang kondisinya. Oke, ini kipasnya. Nah kipasnya akan saya masukkan ke powernya ya teman-teman. Di power ini belum nyala ya teman-teman. Oke, nah 27. Oke ya, ya kelihatan. Nah ini adalah apa namanya, sensor suhunya. Nah suhunya pelan-pelan naik ya, dari 27,8 dan kita akan tunggu lagi sampai 28, maka kipasnya akan nyala ya. Oke, coba kita panasin dulu sensornya, kita kasih panas. Nah otomatis nyala teman-teman. Ketika lebih dari 28 dia akan nyala. Oke, nah untuk mematikan maka kita harus coba cari suhu yang dingin ya. Ini kipas ini akan mati ketika panas malah. Oke sebentar ya, suhunya 30 malah 9. Coba saya cari yang lain dulu. Oke teman-teman, jadi itu kipasnya nyala ya. Ini dikarenakan suhunya 28,9, jadi di atas ambang batasnya ya, 28. Oke, jadi kita akan coba turunin lagi suhunya, dan dia harusnya akan turun atau akan mati ketika dia mencapai suhu ini ya, suhu acuan ya, dimana suhu acuannya adalah 27,5. Oke, kita coba. Oke, kita coba aja teman-teman. Nah kita pakai pendingin, pakai es ini ya. Nah maka suhunya akan turun 27, 26 ya, 25, 24. Oke. Oke, suhu 25,5 ya. Oke, seperti teman-teman di sini. 26. Nah, ketika dia lewat 27,5, maka dia akan nyala lagi ya. Oke. Kita akan coba turunin lagi suhunya. Turun. Nah, mati dia. Oke, naik lagi. Nah, dia akan nyala. Oke, jadi teman-teman seperti itu ya cara settingnya untuk termostat STC 1000 ya, sangat sederhana. Jadi semoga teman-teman paham cara kerjanya untuk termostat ya. Oke. Dan kita akan mulai langsung aja ke pemasangan ya teman-teman. Halo teman-teman, jadi berisik ya teman-teman. Jadi begini ya pemasangannya ya teman. Jadi sekarang suhunya adalah 29,1. Jadi ini suhu ini akan kipas ini akan terus menyala sampai nanti suhunya mencapai suhu standar ya, atau suhu acuan ya, dimana suhu acuannya 27,5 ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu dia akan turun terus nanti sampai mencapai suhu acuan
dan ketika suhu acuan tercapai maka kipas akan berhenti ya teman. Jadi seperti ini. Oke, kipas akuariumnya lagi ini ya, lagi putih susu ya, gara-gara ada anemon masuk ke wave maker. Nah ini masalah ya teman, kalau kita melihara anemon misalnya seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi tutorial untuk untuk membuat termostat atau untuk kipas angin akuarium ya teman-teman. Jadi seperti itu, sangat sederhana sekali kalau teman-teman ikuti ya caranya ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya ya.